Dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pasca banyaknya perilaku represif aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi akhir Agustus tahun 2025 lalu, DPR RI menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi Polri. Hal ini berkaca dari perilaku aparat kepolisian yang menuai sorotan karena tindak kekerasan yang dilakukan dalam pengamanan demonstrasi. Mulai dari penembakan gas air mata secara brutal kepada massa aksi, pemukulan terhadap mahasiswa dan buruh, hingga jatuhnya korban jiwa karena terlindas kendaraan taktis Brimob. Tuntutan ini bukan sekedar disuarakan oleh mereka yang menjadi korban kekerasan, tapi telah membesar menjadi sebuah tuntutan yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil secara masif yang masuk dalam tuntutan 17+8. Mereka gerah karena Polri melenceng dari peran dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. DPR RI melalui Komisi 3 memandang reformasi Polri sejak 1998 hanya menyentuh aspek struktural, yakni pemisahan dari militer, namun gagal pada aspek kultural. Isu seperti budaya kekerasan, praktik koruptif, pungutan liar, serta pelayanan publik masih menjadi keluhan utama masyarakat. Ya, kebetulan saya ketua tim reformasi Polri 9798, dan saya lihat sekarang reformasi untuk saat-saat ini terus terang kan yang terus menjadi masalah kan 3 hal. Instrumen udah selesai, Undang-Undang 2022. Struktur Mabes sudah semakin kuat, Polri. Nah, yang masih menjadi masalah kan sekarang masalah kultur. Sikap Polri di lapangan, bagaimana cara mengayomi, melayani masyarakat. Jadi sekali lagi esensi dari reformasi, saya secara pribadi, kultur lah. Kultur harus betul-betul ya jabarkan apa itu pengayom, apa itu pelayan, apa itu hal-hal yang berhubungan tugas-tugas sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Melalui langkah-langkah legislatif dan pengawasan strategis, Komisi 3 DPR RI berkomitmen mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui perubahan yang menyeluruh. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menilai, reformasi Polri dapat dimulai pada proses rekrutmen anggota kepolisian yang dilakukan secara ketat dan transparan. Jadi memang itu dari rekrutmen betul-betul kita mendapatkan sumber daya manusia yang betul-betul sesuai dengan alat-alat tes yang dilakukan oleh Polri. Jangan ada yang harusnya tidak lulus akademi masuk, tidak lulus fisiotes masuk, dan itu berbahaya ke depan. Nah, kalau soal-soal ini bisa diberesin, masyarakat bilang 70-80% problem polisi itu selesai. Nah, untuk diketahui peran polisi di masyarakat sipil kan demikian penting. Maka jika masalah kultur selesai, 90%, minimal 70% masalah polisi selesai. Jika 70% peran polisi di sebuah negara bisa membereskan masalah, maka tetap kultur polisi bernegara menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan dengan baik. Pembenahan kultur diharapkan bukan hanya berdampak pada internal institusi, tetapi juga pada kualitas bernegara secara keseluruhan. Ketika aparat kepolisian mampu melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan berintegritas, maka stabilitas sosial dan penegakan hukum diyakini akan berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat mampu merasakan keadilan dan demokrasi yang lebih baik.